الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita bisa bersua di udara dalam pembelajaran daring. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan melindungi kita semua dari berbagai keburukan, serta Allah tetapkan kita semua dalam agama Islam, dalam agama Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di dalam memegang teguh sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in, serta mudah-mudahan bisa sampai kepada kita sekalian selaku umat beliau dan selaku pengikut setia ajaran beliau. Anak-anak ustadzah yang soleh dan solehah, alhamdulillah ya, kita bisa kembali bersua pada hari ini dalam mata pelajaran akidah. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi terkait bab ketiga, yaitu mengenal al-wala wal bara. Mengenal al-wala wal bara. Tayyib. Apa itu al-wala dan apa itu al-bara, insyaallah kita akan sama-sama pelajari. Namun sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum belajar. Semoga kita diberi kemudahan di dalam mempelajari ilmu-ilmu yang terkait akidah. Akidah adalah ilmu yang paling penting yang harus kita pelajari ya, karena ini merupakan usul pokok agama kita ya. Bisa dilihat kalau seseorang itu akidahnya lurus atau akidahnya baik, maka akan benar agamanya. Dan kunci seseorang itu benar agamanya, benar akidahnya ya kita dengan belajar ya, dengan belajar. Dan hadirkan ruh kita di dalam belajar supaya kita bisa mendapatkan faedah lebih dari apa yang kita pelajari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Taib anak-anakku yang soleh dan solehah, yang ustadzah cintai dan ustadzah banggakan, dan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita mempelajari bab ketiga tentang mengenal al-wala wal bara. Mengenal al-wala wal bara. Hanya dalam agama Islam, hanya dalam agama kita yang namanya wala dan bara itu diajarkan. Di dalam agama-agama yang lain tidak diajarkan ya. Maka kita beruntung dan kita merasa bersyukur berada dalam kondisi kita dilahirkan sebagai muslim. Maka kita harus betul-betul menjaga diri kita, menjaga keislaman kita dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita meninggal atau wafat benar-benar dalam keadaan Islam yang sebenarnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan ya, kita akan mendapatkan kebaikan di akhirat kelak insya Allah. Mengenal al-wala wal bara, dan sebelum kita jelaskan secara rinci apa itu al-wala dan bara ya, ustadzah sampaikan dulu apa sih tujuan kita mempelajari materi tentang al-wala dan bara. Oke, kita tengok dulu ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari mempelajari materi di bab ketiga ini tentang al-wala dan bara. Diharapkan setelah kita selesai mempelajari materi al-wala dan bara ya, kalian diharapkan bisa yang pertama memahami makna al-wala dan bara. Jadi memahami makna dan bara ya, kalian nanti akan bisa dapatkan setelah kita mempelajari materi ini. Yang kedua, meyakini nilai penting akidah
al-wala dan bara secara sederhana ya. Nanti tentang akidah al-wala dan bara ya kita harus yakini sebagai seorang muslim yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga menunjukkan bentuk-bentuk bara dan syirik dan pelakunya secara sederhana. Taib, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya dari mempelajari makna al-wala dan bara. Kemudian anak yang soleh dan solehah, perhatikan baik-baik ya. Salah satu akidah atau azas ya, azas fundamental ini keyakinan yang paten ya, keyakinan yang paten ya bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim adalah saling mencintai, saling menolong, saling akrab, menjadikan atau mengangkat pemimpin, menjadikan kawan setia sesama muslim, sesama orang beriman ya. Nah, ini merupakan akidah yang pokok, fundamental, yang paten, yang harus dimiliki oleh seorang muslim ya, yaitu apa? Untuk saling mencintai, untuk saling menolong, untuk saling akrab, menjadikan pemimpin dari sesama kaum muslimin. Jadi saling mencintai, mencintai siapa? Mencintai sesama muslim. Saling menolong, menolong pada siapa? Menolong kepada sesama muslim. Saling akrab, akrab kepada siapa? Akrab kepada orang-orang muslim. Menjadikan pemimpin, pemimpin siapa? Pemimpin yang diambil dari kalangan orang muslim. Menjadikan kawan setia dari sesama muslim. Ya, sesama orang beriman. Itulah makna al-wala. Perhatikan, itulah makna atau arti dari kata al-wala. Wala artinya ya keyakinan seorang muslim ya untuk saling mencintai, saling menolong, saling akrab, menjadikan pemimpin, menjadikan kawan setia sesama muslim atau sesama orang beriman. Itulah arti dari al-wala. Perhatikan baik-baik ya. Ini makna al-wala. Jadi apa tadi al-wala itu? Keyakinan seorang muslim untuk saling mencintai, saling menolong, saling akrab, mengangkat pemimpin, menjadikan kawan setia dari sesama muslim atau sesama orang beriman. Nah, itu disebut al-wala. Perhatikan, itu disebut al-wala atau makna al-wala. Jadi keyakinan seorang muslim untuk saling mencintai sesama muslim, untuk saling menolong sesama muslim. Jadi muslim dimanapun kita cintai, muslim dimanapun keberadaannya, entah itu yang di dalam negeri atau yang di luar negeri, maka kita harus saling menolong. Muslim manapun ya keberadaannya, ada di luar negeri atau di dalam negeri, kita harus akrab ya. Dan kita harus mengangkat pemimpin dari kalangan kaum muslimin, tidak dari kalangan non muslim. Menjadikan kawan setia dari sesama muslim. Ya. Nah, ini makna al-wala. Kalau tidak dari kaum muslimin, kita saling mencintai, mengangkat seorang kawan akrab, mengangkat pemimpin, ya, menolong, mencintai, tapi bukan sesama muslim, maka ini tidak dikatakan al-wala. Tayyib, pahim tum? Insyaallah pahimna ya. Kita tidak mencintai dan tidak membantu, tidak akrab, tidak menjadikan pemimpin, tidak menjadikan kawan setia dari kalangan orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir adalah musuh Allah dan Rasulnya. Ya, kalau kita akrabnya dengan orang kafir, kalau kita mengangkat teman setia kita dari kalangan orang kafir, mengangkat pemimpin kita dari orang kafir, maka kita tidak memiliki keyakinan al-wala, dan al-wala ini merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak mengangkat itu dari kalangan orang-orang kafir, karena orang-orang kafir adalah musuh Allah dan Rasulnya. Maka kita tidak diperbolehkan memiliki sikap wala kepada orang kafir ya. Wala yang sebenarnya adalah kepada orang muslim ya. Gak boleh mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, tidak boleh saling mencintai ya terhadap sesama kaum non muslim ya. Mengangkat ke teman dekat, akrab, setia dari kalangan orang-orang kafir atau non muslim, maka tidak boleh ya. Tidak boleh, karena mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya dan senantiasa menghancurkan orang Islam ya. Nah,
Kebalikan dari al-wala, perhatikan, kebalikan dari al-wala yaitu al-bara. Al-bara itu artinya apa? Kita tidak mencintai orang kafir. Kita tidak membantu orang kafir. Kita tidak mengangkat teman setia dari kalangan orang kafir. Kita tidak mengangkat atau menjadikan pemimpin dari kalangan orang kafir. Ya. Nah, itu disebut al-bara, artinya berlepas diri. Al-wala secara bahasa artinya, meskipun tadi sudah Ustazah jelaskan ya, al-wala itu merupakan keyakinan bagi seorang muslim untuk saling mencintai, saling menolong, saling akrab, mengangkat atau menjadikan pemimpin, menjadikan kawan setia dari kalangan kaum muslimin atau sesama orang beriman. Itu makna secara istilah. Adapun makna secara bahasa, al-wala itu artinya berloyalitas atau loyalitas, ya. Loyal itu apa ya? Ya, kedekatan kita harus kepada kaum muslimin, bukan kepada orang kafir. Nah, kebalikan dari al-wala ya disebutnya al-bara. Al-bara itu artinya apa secara istilah? Tidak mencintai, tidak membantu, tidak akrab, tidak mengangkat pemimpin, tidak menjadi kawan setia dari kalangan orang-orang kafir. Karena orang kafir adalah musuh Allah dan Rasulnya, dan mereka senantiasa menghancurkan orang-orang Islam. Taib, itu ya makna al-wala dan al-bara. Jadi al-wala loyalitas, al-bara berlepas diri. Kita harus memiliki loyalitas kepada sesama kaum muslimin. Kita harus berlepas diri dari kaum kafir atau non muslim, ya begitu. Jangan sampai kebalikan. Anak-anakku yang soleh dan soleh, jangan sampai kebalikan. Kepada orang kafir kita loyal, berwala, kepada orang muslim kita malah berlepas diri. Nah, kebanyakan nih ya di zaman sekarang ini, zaman serba banyak fitnah. Ya, orang-orang muslim berkawan setia, berkawan dekat, ya mereka saling membantu kepada orang-orang kafir. Padahal mereka adalah muslim, tapi mereka meletakkan loyalitas mereka kepada orang-orang kafir. Maka perhatikan, ini adalah bagian dari akidah. Ya, bagian dari akidah. Jangan sampai kita seperti itu. Kita diperintahkan untuk berloyalitas kepada sesama kaum muslimin. Kita diperintahkan untuk berlepas diri dari kaum kafir. Ya, tayyib. Tentang akidah al-wala wal bara, ya. Ya, seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, ya pada umumnya ya di zaman sekarang ini ya sudah hampir hilang, ya sudah hampir hilang. Maka kita perhatikan secara baik-baik. Kita muslim jangan sampai kita tidak memiliki sikap al-wala dan al-bara. Ya, karena ini bagian dari akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat ya yang tertuang dalam Quran surat Ali Imran, surat Al-Baqarah dalam surat Al-Baqarah, ya perhatikan, dalam surat Al-Baqarah ayat 257 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan. Kita orang-orang beriman ya pada masa para rasul ya dulu ya, terutama Nabi kita Muhammad SAW, awalnya umat muslim berada dalam kegelapan, kekafiran. Ya, Allah pelindung orang-orang yang beriman, dan orang-orang beriman dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan kepada cahaya, yaitu cahaya keimanan. Dan orang-orang yang kafir, pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir. Pelindung mereka adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini terkait akidah al-wala wal bara secara umum sekarang ya di zaman akhir ini sudah
hampir menghilang, sudah tampaknya menghilang, maka kita harus berpegang teguh kepada akidah ini. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sikap al-wala. Kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sikap al-bara. Sikap al-bara kepada siapa? Al-bara dari orang-orang kafir yang mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Al-wala, apa itu? Al-wala, berloyalitas. Apa itu al-bara? Berlepas diri. Ya. Al-wala, keyakinan seorang muslim untuk saling mencintai, saling menolong, saling akrab, menjadikan atau mengangkat pemimpin, menjadikan teman setia dari kalangan sesama kaum muslimin atau orang-orang beriman. Kebalikannya al-bara, ya, berlepas diri, tidak mencintai, tidak membantu, tidak akrab, tidak menjadikan pemimpin atau mengangkat pemimpin, tidak menjadikan kawan setia dari kalangan orang-orang kafir. Nah, ini tentang makna al-wala wal bara. Tayyib. Semoga bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit ya dari pertemuan kita pada hari ini tentang akidah al-wala al-bara, ya, merupakan ukuran bagi seorang muslim. Jadi sekali lagi seperti Ustazah yang sampaikan tadi ya, Ustazah sampaikan tadi bahwa akidah al-wala wal-bara merupakan ukuran bagi seorang muslim. Jadi ukuran apa? Akidahnya betul apa tidak, akidahnya lurus apa tidak, bisa dilihat dari sikap al-wala dan baroknya. Ya, jadi kalau dia berwalanya kepada sesama kaum muslimin, insya Allah lurus akidahnya, insya Allah benar. Ya, dan dia meletakkan al-bara kepada kaum kafir, maka insya Allah benar atau lurus akidahnya. Tapi kalau sudah kebalikannya, naudzubillah min dzalik, ya jangan sampai. Ya, taib. Tentang al-wala dan al-bara ini, seperti yang sudah Ustazah sampaikan ya, banyak terjadi penyimpangan di kalangan umat muslim. Ya, di kalangan umat muslim menyebabkan mereka akhirnya terhina, tidak memiliki kemuliaan dan terjajah di hadapan orang-orang kafir yang mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya dan musuh orang-orang beriman. Ya. Sebab kita salah dalam meletakkan al-wala dan al-bara, ya, menyebabkan kehancuran bagi kita. Mengapa demikian? Iya, namanya kita kalau sudah berwala, meletakkan loyalitas kepada non muslim, ya, kepada bukan kaum muslim, kepada musuh-musuh Allah, ya kita terhina. Terhina. Pasti itu ya, akan terhina karena mereka musuh-musuh Allah, ya mereka tidak akan ridho melihat kita jaya, ya, terutama agama Islam, ya. Yang sebab itu membuat kita tidak memiliki kemuliaan sama sekali ya. Seperti contoh di zaman sekarang ini ya, semuanya kita sudah berkiblat kepada, hampir kita berkiblat semuanya kepada orang-orang kafir ya, produk-produk budaya. Dalam masalah pemahaman juga Masya Allah ya, sekarang pemahaman bermacam-macam. Akhirnya dengan itu ya menyebabkan kita runtuh. Kita umat muslim jumlahnya banyak, akan tetapi seperti buih di lautan, tidak memiliki kekuatan sama sekali, rapuh. Keimanan kita rapuh karena kita sudah mulai meletakkan al-wala kita kepada kaum kafir atau bukan kepada kaum muslimin, yang dijadikan contoh untuk ilmu pengetahuan dari kalangan kafir, yang dijadikan panutan dalam masalah ilmu teknologi kaum kafir. Kemudian banyak orang-orang yang belajar agama Islam tapi ke negara kafir. Belajar Islam ke negara kafir, ya tentunya ini bukan hal yang benar, ya, bukan hal yang benar, ya. Pada saat kaum muslimin berwala kepada setan dan orang-orang kafir, maka saat bersamaan ia meninggalkan barok terhadap Allah. Ya, kalau kita sudah berwala, meletakkan loyalitas kepada orang-orang kafir, maka kita meletakkan loyalitas kita kepada setan. Setan itu musuh yang nyata bagi kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, bahwa kata Allah,
Innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata, musuh yang berat, ya. Maka jangan dekati setan. Nah, sekarang kita sudah banyak kaum muslimin yang berusaha mendekati setan apa? Dengan meletakkan al-wala kepada orang-orang kafir. Maka saat bersamaan ia dengan dengan mereka, dengan orang-orang kafir, maka mereka bersamaan dengan setan. Dan saat mereka bersamaan dengan orang-orang kafir, maka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi berlepas diri malah dari Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Sedikit pun kita tidak boleh bergeser dari ketentuan dan syariat Allah. Sedikit pun kita tidak boleh bergeser dari syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mereka sudah akrab, sudah berwala dengan orang-orang non muslim, orang-orang kafir, maka lambat laun mereka akan meninggalkan kaum muslimin, ya, kaumnya sendiri, kaum orang-orang beriman atau kaum muslimin. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan runtuhnya kaum muslimin, tidak memiliki kemuliaan dan harga diri sedikit pun. Maka sesungguhnya kemuliaan hanyalah bagi Allah. Kemuliaan hanyalah milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Jika kita berpegang teguh kepada ajaran agama kita, ya, agama Allah yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kita, ya, akan menjadi orang yang teguh pendirian dalam keimanan. Orang yang teguh pendirian dalam keimanan salah satunya memiliki akidah al-wala dan bara, memiliki loyalitas yang tinggi kepada sesama kaum muslimin dan berlepas diri dari orang-orang kafir. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga ini bisa bermanfaat, ya, tentang makna al-wala dan bara. Kiranya cukup ya untuk pertemuan kali ini, tidak usah banyak-banyak. Yang penting kalian bisa memahami dengan baik apa makna al-wala dan al-bara. Baik, sebelum Ustazah tutup, Ustazah simpulkan kembali ya. Jadi al-wala secara bahasa artinya loyalitas atau meletakkan loyalitas atau berloyalitas, ya. Kemudian al-bara secara bahasa artinya berlepas diri. Al-wala secara istilah artinya keyakinan seorang muslim yang harus dimiliki untuk saling mencintai, saling menolong, saling akrab, mengangkat dan menjadikan pemimpin, menjadikan kawan setia dari kalangan sesama muslim atau dari kalangan orang-orang beriman. Ini secara istilah. Kemudian makna al-bara secara istilah artinya tidak mencintai, tidak membantu, tidak akrab, tidak menjadikan atau tidak mengangkat pemimpin, tidak menjadikan kawan setia dari kalangan orang-orang kafir, karena mereka adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang senantiasa menghancurkan orang Islam. Jadi al-bara itu kebalikan dari al-wala, ya. Nah, kebalikan dari al-wala. Taib, kiranya cukup yang bisa Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah dari penyampaian Ustazah mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah. Dan Ustazah mohon dibukakan pintu maaf dari pintu hati kalian semua, ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.